Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Semua alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Seluruhnya caprak. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Terus kita belajar lagi berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk menambahkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan salah satu lagu nasional dulu, yaitu Himne Guru. Sudah tahu ya? Oke, berdiri semua. 3, 2, 1, mulai. Oke, terima kasih. Silakan dulu kembali. Ada 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat apa itu. Yang pertama, bangun tidur tepat waktu. Siapa yang tadi pagi bangun tidur tepat waktu? Iya. Jam berapa bangun tidur? Ada jam 5, ada jam 6. Terus apalagi? Beribadah. Sampai bermasyarakat. Maksudnya ini membantu orang tua atau cerita dengan orang tua sebelum pergi ke sekolah atau saling bermisi. Ada yang bantu orang tua yang tadi pagi? Iya. Apa saja yang dilakukan? Bantunya. Iya, perbaiki tempat tidur. Minimal itu nak, baru bangun tidak sekolah tempat tidur. Laki-laki juga begitu, bukan perempuan saja. Terus membantu ibu menyapu atau ada yang cuci piring. Yang terakhir, tidur cepat agar pagi ini segar. Ya. Jadi 7 kebiasaan ini harus dilakukan rutin setiap hari supaya nanti itu menjadi kebiasaan sampai dewasa dan akhirnya nanti hidup bermasyarakat kalau kita berpatahnya. Selanjutnya kita belajar ini berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ini adalah pelajaran pertama bagi kalian, pelajaran yang baru dimasukkan di sekolah dasar. Jadi
kita ini berusaha bagaimana bisa berpikir komputasional. Nah, sebelum itu kita pejamkan mata semua dulu. Pejamkan matanya. Tangan di meja. Kemudian pejamkan matanya. Semuanya 1, 2, 3. Pejamkan matanya. Dengarkan katanya Pak Guru. Apa yang kalian rasakan? Bukan. Apa yang kalian rasakan? Ada rasa senang, ada rasa bahagia, atau ada rasa sakit hati kan dibawa dari rumah? Ada? Tidak. Alhamdulillah. Rasa senang semua untuk memasuki pelajaran. Jadi saya akan nanti dalam proses pembelajaran ini merasa semangat, merasa bahagia, jangan malas-malasan. Oke? Karena ini pelajaran spesial, pelajaran pertama untuk kalian. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu berpikir komputasional? Terus, apa itu coding? Ada lagi nih. Apa itu kecerdasan artifisial? Ini 3 ini yang perlu diketahui. Nah, ada tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami konsep dasar berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, ada pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Jadi ada 4 macam yang berpikir komputasional yang harus dipahami. Yang kedua, menghubungkan berpikir komputasional dengan aktivitas sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Dan terakhir, mengenal penerapan kecerdasan artifisial di sekitar mereka, sekitar kalian. Jadi ada penerapannya atau contoh-contoh kecerdasan artifisial di sekitar kalian. Lanjut. Nah, ini apa itu coding? Ada yang tahu? Hah? Iya, karena baru pertama dengar ya. Baru pertama dengar apa itu coding. Coding bisa disederhanakan sebagai kode. Nah, ini. Coding adalah proses menulis instruksi atau kode untuk komputer agar dapat menjalankan suatu program atau aplikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, ini komputer. Mau apa ini komputer? Contoh, mau bikin pintar masak misalnya. Dikasih kode-kode bagaimana dia pintar masak. Akan begini, ambil nasi, berwarna, begitu. Kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya dulu. Apa itu programming? Dari sekedar mengetik langsung bisa jadi suatu game yang bisa dimainkan atau suatu aplikasi yang bisa membantu aktivitas manusia. Programming itu sebenarnya kita menulis perintah ke komputer. Komputer ini kayak orang yang pintar tapi bego dan nunggu. Tulisan-tulisan berwarna yang kelihatan rumit ini sebetulnya adalah perintah yang kita tulis untuk dia. Perintahnya sesederhana kayak gini: lu jalan 5 meter ke kanan, kalau ada kayu lompat, kalau nggak ada lu jalan terus. Karena komputer kita pintar tapi lugu, dia akan melakukan apa yang kita perintahkan kata per kata. Dia akan jalan 5 meter ke kanan, kalau dilihat ada kayu maka dia akan melompat. Konsep ini yang bisa membuat kita menyuruh mesin untuk melakukan hal-hal yang kita mau, dari membuat aplikasi sampai membuat robot untuk membantu kebutuhan industri. Nah, perintah-perintah ini disebut juga sebagai bahasa pemrograman. Oke. Bahasa sederhananya adalah coding. Itu program.
orang yang bikin namanya programmer. Tapi jangan sampai situ dulu, karena ini masih tingkat awal. Nanti kalian belajar itu di tingkat SMA, mungkin akan bikin aplikasi atau bikin game sederhana. Untuk sekarang dasar-dasarnya saja dulu, namanya kode-kode. Contoh tadi ada robot dikasih kode. Kalau ada kau jalan 5 meter, contoh jalan 5 meter, jalan atau contohnya jalan 3 langkah ke kiri, kasih instruksi begitu. Nanti kalau ada kayu kamu lompat. Contoh, ada mobil menjadi apa? Dayat, sebentar. Kita ibaratkan Dayat ini sebuah robot. Ya, robot. Saya kasih perintah Dayat, di dalam isi kepalanya ini 2 macam perintah saja. Pertama, jalan ke kiri 3 langkah, kemudian lompat. Itu ji. Nah, sekarang saya kasih masuk perintah begitu di kepala Dayat. Sudah saat ini enter, silakan jalan ke kiri 3 langkah ya. 1, 2, 3, lompat. Oke, begitu kira-kira itu robot. Jadi robot itu dia silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Paling sederhana aja begitu. Buat game, sering main game. Siapa main game di sini? Saya. Rata-rata apa gamenya? Free Fire. Free Fire. Nah, Free Fire itu pakai kode-kode juga. Ya. Ditindis begini, digeser begini, itu kode supaya dia lari ke kiri. Digeser begini, dia ke kanan. Ditindis sini dia tembak, nah seperti itu. Jadi tanpa kode dia tidak akan bisa jalan atau diperintah seperti itulah. Orang yang bikin namanya programmer. Kita lanjut. Oke. Sudah tadi itu kode? Sudah. Ya, ada lagi sama orang apa itu kode? Bilang kode. Kode apa? Kode dikasih komputer supaya bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Paham ya? Paham? Oke, lanjut. Lanjut lagi. Apa ini kecerdasan artifisial atau AI? Biasa dengar AI? AI. Kalau bahasa Inggris dibilang orang AI. Dan bilang orang di sini kan AI. Atau kecerdasan buatan. Namanya kecerdasan buatan. Ada yang tahu? Belum ada? Apa itu artificial intelligence atau AI atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan? Sama saja. Bahasa Inggrisnya ini adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, ini lebih rumit lagi. Dia dikasih pengalaman supaya dia bisa berpikir dan bisa menganalisa. Contohnya, apa itu artificial intelligence atau yang biasa kita sebut AI? Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin meniru kemampuan manusia. AI bisa belajar, memahami, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berkreasi, hingga bertindak secara mandiri. Teknologi ini kini sudah digunakan dalam banyak aspek kehidupan, dari asisten virtual, mobil otonom, hingga alat bantu belajar. Dengan AI, masa depan teknologi menjadi semakin cerdas dan penuh kemungkinan. Bagaimana sebenarnya AI bekerja? Pertama, AI belajar dari data. Semakin banyak data
semakin pintar sistemnya. Lalu, AI menggunakan algoritma, yaitu serangkaian instruksi atau langkah logis untuk menganalisis data. Dengan latihan terus-menerus, AI semakin membaik seiring waktu. Akhirnya, AI mampu membuat prediksi dan mengambil keputusan, baik dalam mengenali gambar, menerjemahkan bahasa, hingga menyarankan video favoritmu. AI dan manusia memiliki kemampuan yang sangat berbeda. AI unggul dalam memproses data dalam jumlah besar, belajar dari pola data, dan menganalisis kemungkinan untuk mengambil keputusan. Namun, AI tidak memiliki perasaan, tidak memahami etika atau moral, dan belum bisa memahami emosi manusia. Sementara itu, manusia memiliki kemampuan berpikir kreatif, merasakan empati, serta memahami nilai, etika, dan konteks sosial. Manusia membuat keputusan berdasarkan logika, emosi, dan pengalaman hidup, sesuatu yang belum bisa ditiru oleh AI sepenuhnya. Dengan kata lain, AI adalah alat yang kuat, tapi tetap membutuhkan arahan dan kebijaksanaan manusia. Oke, sudah ada gambarannya apa itu AI? Ya, AI itu adalah sebuah software atau aplikasi yang mampu belajar sendiri, mampu menganalisis data sesuai dengan apa yang pernah dikasih masuk. Makin banyak datanya, makin pintar dia menganalisa. Makin banyak datanya, makin sedikit kemungkinan kesalahannya. Ada yang punya HP sini? Ada. Punya bapaknya toh? Ada semua toh? Biasa kalau kita foto itu tiba-tiba dia sendiri cari mukanya orang. Biasa begitu? Pernah lihat? Langsung ada deteksi mana mukanya orang ini, mana mukanya orang. Ada juga kamera cantik, biasa foto cantik, kamu cantik, kamu mulus, itu semua AI. Kasih kalau kamu pipinya begini, langsung kecil begini. Nah, bilang orang kamera jahat. Selanjutnya, kira-kira apa contohnya? Contoh AI. Sudah tadi Pak Guru jelaskan, ada kameranya. Ada juga itu HP yang tinggal dikasih masuk fingerprint langsung nyala. Pernah pakai begitu? Pernah? Atau pakai aplikasi muka, tinggal dikasih begini muka tating, langsung kuncinya. Pernah? Iya, itu pakai AI semua. Pendeteksi wajah, ada juga pendeteksi sidik jari. Contoh AI. Pertama ini apa ini? Google Maps. Iya, sudah tahu. Apa gunanya? Melihat lokasi atau arah, kira-kira belok di mana, jalanan supaya cepat sampai. Kira-kira kota apa yang dilewati, berapa jarak tempuh dari sini sampai di sana, berapa kilometer dan berapa waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang sekarang ini bisa dilihat traffic. Oh, di sana macet. Oh, jangan lewat situ. Lewat sini itu bagus, supaya cepat sampai supaya kita macet. Itu berlaku untuk orang-orang di kota. Oh, di sini macet. Contohnya nih. Nah, ini perjalanan Makassar ke Pindrang. Melewati beberapa kota. Baru Mangkoko, baru Makoso. Ya, kira-kira seperti inilah. Pada sini
Jalan tempuh itu Pindrang, Makassar 177 km. Sampai. Ya, selanjutnya yang kedua apa ini? Semua Shopee. Ada semua aplikasi Shopee di HP mamanya toh? Ada. Apa gunanya Shopee? Untuk belanja Pesan barang, belanja. Ya. Di Shopee ada juga AI-nya. Ada yang tahu apa AI-nya? Bisa tahu kira-kira belanja apa yang sering-sering dibelanja, dibeli. Contoh mamanya Dayat sering beli online baju, sering datang paket datang baju lagi. Rata-rata yang muncul di HP mamanya Dayat itu baju. Kalau misalnya Saleh suka beli mobil remote, ini dia datang paket, apalagi ya remote pagi tempat sembarang. Sudah tahu Sophia? Selanjutnya apa ini? Di TikTok juga ada AI-nya. Apa itu? Ada yang tahu? AI yang TikTok. Kalau disuruh tadi barang bakar, kalau di TikTok yang sering ditonton. Yang sering nonton, misalnya ada anak-anak suka mengaji, bagus lagu suaranya, bagus lagu-lagunya. Nah, itu yang sering-sering muncul. Kemudian ada anak-anak bagaimana cara belajar yang baik. Nah, itu rata-rata muncul. Ada suka lagu-lagu, lagu dangdut, rata-rata lagu dangdut muncul. Yang kalau di TikTok juga kan bisa pesan barang juga. Kalau pesan barang misalnya baju kayak tadi yang di Shopee itu juga yang sering muncul. Ya, selanjutnya apa ini? Google AI atau Vio 3. Sekarang ada muncul Vio 4 lebih canggih lagi. Apa itu Vio 3? Mari kita lihat sama-sama. Ini Mbak mau tawuran sama nenek gang sebelah. Guys, balik lagi gue series kita Nah guys, benar ini si Andi. Kami menjaga keamanan kami guys. Aku itu kalau bikin prom jangan ngerjain orang tua. Gue disuruh adegan ini. Lu kira angkot Jadi, lu kira-kira kalau mau kurban, masa sih nggak mau dikurbanin? Sebelum dikurbanin, kita yang jadi kurban. Andi Pak lah, ini si Jahani nyuruh kurban daging badak. Gimana nyebelinya coba? Kulitnya aja kayak tank. Emang anjing si Dani. Kalian mending, ini si Denny suruh kurban daging T-Rex. Sebelum dikurbanin, kita malah jadi kurban. Gak ngotak emang si Denny. Ini orang-orang pada apa sih? Melihat kita pada norak banget dah. Kayaknya kita terlalu ganteng dah, friend. Lu, kalau gitu mah kita jadi artis aja kali ya. Artis apaan? Film horor. Oh guys, gue Rizky sedang bersama Adrian. Kali ini gue pindah rumah dulu. Rumah kami kena gusur guys. Kami pergi dulu dah ya. Ya, inilah contoh Vio 3 yang dibikin. Cara bikinnya itu tinggal diikuti apa perintahnya.
Kayak tadi itu ada monyet. Tulis, monyet 2 ekor sedang di sungai. Air mengalir dengan deras misalnya. Kata kalimatnya, halo Reski Tanpan, saya bersama dengan apa namanya tadi? Reski ingin menjaga ketampanan kami. Jadi kalimat-kalimatnya termasuk yang orang tua tadi Jepang masih banyak video-video begitu yang dibikin oleh orang Indonesia, termasuk itu polisi Konoha banyak itu, anggota DPR banyak, jalan-jalan berlubang biasa muncul dilihat kan di TikTok biasa, iya itu ada itu. Jadi dia bisa mengerti, kita mengerti, jangan coba. Pak Guru lupa, ada kalimat, ada kata yang negatif dalam video tadi disebutkan. Masih ingat? Apa itu? Pertama, anjing, bangsat, kampret, antara bego, iya. Itu kalimat-kalimat negatif yang tidak boleh kalian ucapkan di sekolah, karena itu bersifat bullying bagi teman-temannya. Nanti tersinggung berkelahi lagi. Jadi saya berharapkan jangan menggunakan kalimat-kalimat itu lagi, baik di sekolah maupun di rumah, tidak bagus. Aku segera tampilkan, tidak sensor, supaya menjadi pelajaran bagi kalian. Bagus sekali dengan kami itu. Anjing lu pada, jadi kan? Iya, jangan digunakan. Sudah berapa aplikasi yang sudah dicontohkan? 4. Sudah 4. Yang kelima, apa ini? Mobil. Namanya mobil pintar, mobil otonom. Mobil ini bisa bawa kita kemana tanpa supir. Sekarang kita lihat videonya. Ya, ya. Dibukanya melalui handphone. Dia buka sendiri. Ya, ya. Pakai sabunnya, Pakai sabunnya. Di sini guys, mobilnya mobil merah apa itu mobilnya? Jaguar. Pencet start. Nah, Start. nah, tetap kita ya pakai mobil Kompleko. Ya, seperti mobil. Dan mobilnya mobil Jaguar. Allah karim, nastir dirinya sendiri. Agak kok ida cule Amerika yang bawa dari Indonesia. Oke, sampai namanya itu Ustaz? Ustaz Das Atlatif. Orang apa itu? Orang bumi, orang pinrang, sangkam kota. Nah, yang terakhir ini ada aplikasi lagi. Strengthening muscles, skin
Superman. Bukan Superman. Di mana internet? Internet di mana itu? Tidak siswanya yang sering terlambat. Jadi kecanggihan teknologi sekarang itu luar biasa pesatnya dibanding 10-20 tahun yang lalu. Beberapa macam aplikasi yang bisa menggunakan air. Contoh saja barcode. Barcode itu kalau diketik langsung kirim, langsung bayar belanja. Nah, selanjutnya ada berapa macam ini? Ada Google Maps, Shopee, TikTok, Video 3, ada Megalog, dan ada edit video, edit wajah, face web, bisa merubah wajah seseorang. Misalnya nanti ada pahlawan seperti Hulk, Hulk yang besar hijau, mau ditempel mukanya Iqbal, masuk dalam, seperti Iqbal, itu berberai, apa. Selanjutnya, nah kita masuk ke materi. Itu tadi adalah aplikasi menggunakan air. Nah, materi inti pada hari ini adalah berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Coba Saleh kasih cara soalnya, baca dulu. Yang orang itu bisa. Proses pemetahan masalah secara logis dan sistematis menggunakan prinsip ilmu komputer. Oke, tentang dulu Saleh. Proses pemecahan masalah secara logis dan sistematis. Apa itu logis? Bisa masuk akal, dan terima akal itu logis. Dan sistematis, artinya bertahap sesuai dengan urutan, menggunakan prinsip ilmu komputer. Jadi kita itu bagaimana cara kita bisa berpikir seperti komputer. Meskipun komputer itu manusia yang kerjakan, tapi dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, cepat mengambil keputusan. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot kaku atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Kode-kode rumit ini itulah programmer yang bikin robot-robot yang kompleks, misalnya untuk di pabrik, industri dan lain-lain. Kayak bikin mobil sekarang itu di Jepang dan di Eropa itu kebanyakan menggunakan robot. Bisa jalan, kemudian robotnya las, ada yang mengecat, bisa jalan menggunakan manusia. Itu maksudnya. Untuk tingkatan dasar kalian, nah kita menggunakan kode-kode sederhana. Kemudian berpikir sederhana, meskipun itu menggunakan prinsip ilmu komputer. Nah, metode pelajarannya bisa menggunakan gadget atau komputer dan bisa tidak menggunakan. Artinya masalah kita bermain-main di dalam kelas, tidak menggunakan gadget. Terus ini ada prosesnya. Kemudian kita harus mengaitkan apa yang dipelajari hari ini, masalah kecerdasan berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian digunakan nanti di sekolah dan di mana? Di rumah. Ini 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama, apa ini? Dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Jadi ada masalah besar, nanti kemudian dipilah-pilah menjadi masalah-masalah kecil. Contoh, jadi misalnya tanam jagung manis. Yang perlu masalah besarnya adalah
jagung manis. Kopi dapat hasil jagung manis. Bagaimana caranya? Maka harus dipilah-pilah dulu. Bagaimana caranya? Apa yang pertama dilakukan? Bibit. Ya, begitu kira-kira. Itulah contoh dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ini mencari kesamaan atau pola. Ini nanti kita pelajari. Yang ketiga, abstraksi. Ini memilih informasi-informasi yang penting. Yang penting saja, yang tidak penting itu diabaikan. Dan terakhir adalah algoritma, itu menyusun langkah-langkah logis. Nah, untuk hari ini kita fokus untuk belajar dekomposisi saja dulu. Campur semangat. Oke, kita saksikan sebentar ini. Ya, aku ulangi, kalau dekomposisi apa? Masalah besar menjadi masalah kecil. Berarti contohnya yang nasi goreng.
Nih. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kita lanjut tadi contoh tanam jagung manis. Yang perlu dipersiapkan apa? Bibit. Apa lagi? Pupuk. Apa lagi? Racun rumput. Kemudian racun hama. Kemudian tangkinya, traktornya, bisa pinjam atau sewa traktor. Iya, patung. Kalau kemarin itu baru dilihat. Nah, langkah-langkahnya nanti, nah itulah kita menggunakan nanti pakai algoritma lagi. Harus berurutan. Yang pertama apa dulu? Beli bibit, kemudian racunnya disomprot, baru dibaca, baru ditanam. Iya, hujan baru tanam, baru dirawat. Kalau ada hamanya disomprot hama. Besar rumputnya pakai racun rumput. Kemudian kemudian dipupuk, terus panen. Masalah besarnya adalah jagung manis. Ada masalah kecilnya yang tadi. Tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Jadi kalau ada misalnya, muka ada jagung manis, muka tanam jagung manis, mau saja ditanam nih, tapi tidak berani untuk melakukan. Nah, maka harus dihitung. Oh, pertama ini bibit, tapi ini dan sebelumnya sejenisnya. Paham ya? Oke. Nah, contoh sehari-hari. Aku terbuat dari nasi, kemudian biasa ditemani telur, kemudian rasa aku enak sekali. Aku selalu digoreng. Apa itu? Goreng. Mana nasi? Ini bantu. Nasi goreng. Begitu. Sama tadi nih, kamu membuat masalah besar dan rumitnya itu membuat nasi goreng. Nanti dipilah-pilah sesuai nanti dengan video. Ada bahannya, ada alatnya, kemudian apa lagi? Bumbu dan sebagainya, cara masak dan lain-lain. Ini kumpulan isinya, menyiapkan bahannya, menulis bumbunya, menggoreng telurnya, menulis bumbu, kemudian mencampur semua bahan dan memasaknya. Maka jadilah sebuah nasi goreng. Apa manfaatnya? Melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Coba Iqbal baca ini. Membantumu merencanakan sesuatu yang lebih efektif dan lebih efisien. Maksudnya supaya lebih cepat selesai. Membantumu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik, bisa memecahkan masalah. Kayak tadi itu yang jagung manis. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Yang terakhir ini, kalau ada kamu punya bakat di bidang ini komputer, yang bisa kau kembangkan nanti di SMA dan perguruan tinggi, itu bisa menjadi programmer, bisa membuat satu aplikasi untuk komputer misalnya. Nah, sebelum mengerjakan tugas, Abul bagi kelompok dulu. Coba kita lihat sini, tuh. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Oke. Kelompok 1 yang dapat nomor 1 sini. Kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Kemudian bangkunya 2 bangku ditentukan di depan. Yang bangkunya sampai di sini.
LKPD ini nanti ditulis informasi penting yang kalian dapat dalam video. Pak Guru akan tampilkan sebuah video materi yang kita pada ini. Kemudian kalian mencatat hal-hal penting. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, selamat datang kembali di channel Cacat Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau nonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Itu contoh pertama tadi. Contoh pertama tadi itu apa? Masalah besarnya bangun tidur kesiangan ya tepat waktu. Nah, kita pilih. Dipilah-pilah di situ apa kira-kira yang menjadi hambatannya. Nah, coba catat yang kalian temukan tadi. Sudah semua? Sudah. Oke. Untuk kelompok 1, kira-kira dalam video itu apa yang kalian tangkap? Baca. Baca. Lupa pasang alarm. Besar suaranya. 1. Lupa pasang alarm. 2. Tidur terlalu lambat. Iya. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar ke masalah kecil. Iya. Kelompok 2, apa yang kalian tangkap dalam tampilan video tadi? Lupa pasang alarm. Terus? Terlalu lambat tidur. Iya. Apalagi? Dekomposisi adalah menyelesaikan masalah besar menjadi masalah kecil. Iya. Yang ke kelompok 3. Dan lupa pasang alarm. Iya, gara-gara lu nonton TV ya, dan lupa pasang alarm. Apalagi? Besar suaranya. 2. Tidur terlalu larut. Iya. Lagi? Dekomposisi adalah menyelesaikan masalah besar menjadi masalah kecil. Iya. Oke, tepuk tangan dulu kita semua dulu. Selanjutnya kumpul. Ya. Berikutnya adalah Pak Guru akan memberikan gambar KPJ yang kedua. Ini dikerja juga secara berkelompok dan kemudian menjawab pertanyaan.
hasil kelompoknya. Oke, bersemangat. Coba dengarkan hasil jawaban kelompok 1 dan kita Nama kelompok Adeba, Edit, Mari, Iya. Nomor 1. Apa itu berpikir komputasional? Proses pemecahan masalah secara logis dan sistematis menggunakan prinsip ilmu komputer. Iya. 2. Apa itu dekomposisi? Proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tuliskan 3 aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan AI. Google Maps, Shopee. 4. Apa manfaat belajar dekomposisi? Melatih kemampuan berpikir logis dan restruktur. 2. Meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. 5. Tuliskan 1 contoh kasus yang diselesaikan dengan menggunakan teknik berpikir dekomposisi. 1. Jagung. 2. Kangkung. 3. Bumbu. 4. Udang. 5. Garam. 6. Panci. 7. Kompor. 8. Tabung gas. 9. Sendok kayu. 10. Mangkok. 11. sendok. Iya, apa tadi masalah besarnya? Membuat marabok. Masalah besarnya yang diangkat kelompok 1 adalah membuat marabok. Nah, itu kan tadi yang dipecah menjadi kecil-kecil. Ulangi tadi apa? Bahan yang dipersiapkan. 1. Jagung. Ya, jagung. Ada jagungnya. 2. Kangkung. Ya, kangkung. 3. Bumbu. 4. Udang. 5. Garam. 6. Panci. 7. Kompor. 8. Tabung gas. 9. Sendok kayu. 10. Mangkok. 11. sendok. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Turun tempatnya. Selanjutnya kelompok 2 maju. Coba dengarkan hasil kelompoknya. Kelompok Anggota Soleh, Hidayah, Nutrika, ya. Nomor 1. Apa itu berpikir komputasional? Proses pemecahan secara logis dan sistematis menggunakan prinsip ilmu komputer. Oke. Nomor 2. Apa itu dekomposisi? Proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Oke. Tuliskan 3 aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan AI. 1. TikTok. 2. Google Maps. 3. Shopee. Ya. Apa manfaat mempelajari dekomposisi? 1. Melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. 2. Membuat menjadi pemecahan yang sesederhana masalah problem solver yang lebih baik. Oke. Tuliskan 1 contoh kasus yang diselesaikan dengan menggunakan teknik berpikir dekomposisi. 1. Masalah besarnya apa? Apa itu masalah besarnya? Membuat pesta. Ya. Ini untuk kelompok 2, masalah besarnya adalah membuat pesta ulang tahun. Ulang tahunnya bisa bedaya. Nah, apa yang dipersiapkan? Kue ulang tahun. Iya. 2. Balon. 3. Lilin. 4. Undangan. 5. Dekorasi. 6. Kursi. 7. Meja. 8. Sendok dan duduk dan garpu. 9. Piring. Iya, pilih. Sudah ada bayangan apa maksudnya dengan posisi?
Sudah paham kira-kira? Iya. Karena dari jawaban kelompok 1, kelompok 2, alhamdulillah sudah memuaskan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terus. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Silakan. Anggota kaki. Oke. Baca. Apa itu berpikir komputasional? Pemetaan masalah secara logis dan sistematis. Ya. Gunakan prinsip ilmu komputer. 2. Apa itu dekomposisi? Proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Oke. 3. Tuliskan 5 aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan AI. 1. Google Maps. Ya. 2. Shopee. Ya. 3. TikTok. Ya. 4. Apa manfaat mempelajari dekomposisi? Melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. 2. Meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. 5. 1 contoh kasus yang diselesaikan dengan menggunakan teknik berpikir dekomposisi. Apa? Masalah besarnya? 40. Iya, kelompok 3 itu masalah besarnya membuat ya, bagaimana caranya supaya bisa dipecah menjadi kecil. Siapkan apa? Bahan-bahan dan pisang, sagu, kacang tanah, ikan, kangkung, kacang panjang, cabai, garam, merica. Alat-alat: silakan bumbu, sendok, panci, piring, wajan, sendok kayu. Sudah? Oke. Sudah dipersiapkan semua bahan-bahannya untuk membuat kapur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini yang kumpul. Ya, coba fokus ke sini dulu. Kapur semangat. Oke. Dari jawaban 3 kelompok tadi ini, alhamdulillah memuaskan. Dari 2 pertanyaan itu, terutama di bagian posisi. Selanjutnya kita merevisi apa pelajaran. Apakah pelajaran hari ini kalian rasa menyenangkan? Menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Karena dari pelajaran ini kita bisa memecahkan sebuah masalah yang besar menjadi masalah yang lebih mungkin sebelum dipelajari ada sesuatu yang mau dibikin, tiba-tiba butuh mau bikin ini. Setelah mempelajari ini sudah paham. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas rumah. Tugas rumah itu membuat 2 kasus. Nah, 2 kasus yang pemecahan masalahnya menggunakan teknik dekomposisi. 2. Mari kita baca dulu. Adapun kesimpulan
pertama, apa tadi pelajari? Yang pertama apa? Yang pertama sekali tadi coding. Yang kedua AI. Yang ketiga berpikir komputasional. Ada 4 pilarnya. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pola. Yang ketiga abstrak. Yang terakhir yang keempat algoritma. Ya. Tapi untuk hari ini kita fokus pada pelajaran dekomposisi. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar bagaimana pola. Kemudian bentuknya bagaimana itu abstraksi, dan terakhir bagaimana itu algoritma. Nanti setelah kita paham satu persatu ini, kita ambil satu permasalahan, kemudian digabung. Bagaimana ini dekomposisi, kemudian kita masuk lagi ke pola, kemudian masuk lagi di abstraksi, kemudian masuk ke algoritma dengan satu masalah. Kemudian bekerja dari empat pilar ini. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ke kelas. Sebelumnya